Hai Sobat Kompas TV, kembali lagi di Klinik Kilat. Metode transfusi darah banyak dilakukan di ragam penyakit. Di antaranya anemia grafis, pendarahan, myelodysplastic syndrome, hingga thalassemia. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 10.000 orang di Indonesia mengalami thalassemia. Bahkan 2.500 bayi dinyatakan mengalami thalassemia setiap tahunnya di Indonesia. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah yang menyebabkan protein dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat dialami mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Thalassemia itu suatu kelainan genetik di mana terjadi gangguan produksi dari sel darah merah. Penyebabnya itu adalah karena adanya mutasi dari DNA seorang pasien di mana tidak terbentuk protein yang namanya hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang dihasilkan itu kualitasnya tidak baik dan gampang sekali pecah. Sehingga pasien yang mengalami thalassemia itu akan mengalami gejala-gejala akibat dari anemia sendiri. Mudah lelah, lemas, letih, lesu, kemudian juga kuning, dan sebagainya. Thalassemia itu bukan penyakit yang menular. Jadi, karena thalassemia ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kelainan genetik, maka yang mengalami thalassemia ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki gen thalassemia sendiri. Nah, jika seorang anak lahir dari salah satu orang tua yang memiliki kelainan genetik untuk thalassemia, maka anak yang dilahirkan ini memiliki resiko untuk mengalami thalassemia minor. Tetapi kalau misalnya kedua-dua orang tuanya itu memiliki genetik thalassemia, maka ada kemungkinan anak ini juga lahir sebagai thalassemia yang mayor. Jadi thalassemia minor itu biasanya gejalanya sangat ringan, bahkan kadang-kadang bisa saja tidak bergejala. Jadi pasiennya bisa hidup normal seperti biasa, HB-nya mungkin agak rendah sedikit, tapi dengan berjalannya waktu tentu saja ini akan terkompensasi, jadi orangnya tidak terlalu merasakan keluhan, sudah biasa dengan HB seperti itu. Nah, kemudian kalau thalassemia intermediate, itu adalah thalassemia yang di tengah-tengah. Jadi belum tentu memerlukan transfusi, tetapi kadang-kadang dia memerlukan transfusi darah dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya sedang ada infeksi atau sedang ada sakit tertentu, maka seorang pasien yang mengalami thalassemia intermediate ini memerlukan transfusi darah. Sedangkan kalau thalassemia mayor, ini biasanya adalah thalassemia yang memang mutlak membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan HB-nya yang kurang, untuk dibutuhkan sepanjang hidupnya. Jadi thalassemia itu tidak bisa sembuh, itu akan diidap seumur hidup, sehingga penanganan dan salah satunya transfusi darah yang berulang itu juga akan dibutuhkan seumur hidup.